Halo rekan-rekan PT Gunung Raja Paksi. Video ini akan menjelaskan terkait modul permintaan tenaga kerja baru di PT Gunung Raja Paksi pada aplikasi Darwinbox. Namun sebelum itu, rekan-rekan perlu tahu dulu apa itu Darwinbox. Darwinbox merupakan sistem HRIS dari PT Gunung Raja Paksi yang baru yang menggantikan HRMS. Darwinbox merupakan platform manajemen sumber daya manusia yang dipercaya oleh lebih dari 500 perusahaan global. Di antaranya, yaitu MAP, Kopi Kenangan, Tokopedia dan masih banyak lagi. Mengapa berpindah ke Darwinbox? Terdapat banyak keunggulan yang dimiliki Darwinbox yang tidak dimiliki oleh HRMS sekarang. Keunggulan yang dimiliki Darwinbox dapat membantu seluruh karyawan untuk mengakses data kepegawaian dengan mudah. Keunggulan lainnya yaitu Darwinbox mendigitalkan pekerjaan manual, lebih efisien. Kemudian, proses bisnis dan sistem yang dimiliki Darwinbox sudah terintegrasi. Selanjutnya, sistem yang digunakan Darwinbox adalah employee self-service. Dan yang paling penting, Darwinbox dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sekarang, kami akan menunjukkan cara penggunaan modul permintaan tenaga kerja pada aplikasi Darwinbox. Namun, sebelum menggunakannya, terdapat beberapa definisi yang digunakan sebagai istilah dalam Darwinbox yang perlu diketahui. Yang pertama terdapat MPP atau Manpower Planning atau jumlah tenaga kerja yang dibudgetkan. Kedua, yaitu designation atau nama posisi karyawan. Di Darwinbox, sebutan untuk permintaan tenaga kerja baru adalah requisition. Kemudian terdapat istilah RFOC pada Darwinbox yang artinya merupakan pengajuan perubahan struktur organisasi yang baru. Dalam permintaan tenaga kerja baru atau requisition, yang dapat melakukan permintaannya disebut dengan hiring manager. Adapun terdapat role lainnya yang ikut serta dalam menjalankan permintaan tenaga kerja baru yaitu L1 manager atau atasan langsung dari hiring manager. Kemudian HRBP atau manajer perwakilan hire pada operation. Talent Acquisition atau departemen yang melakukan proses rekrutmen. Dan yang terakhir terdapat Organization Development atau karyawan yang membuat struktur organisasi. Selanjutnya terdapat bisnis proses untuk permintaan tenaga kerja atau requisition. Terdapat beberapa tahapan proses PTK atau requisition. PTK akan diajukan oleh hiring manager, kemudian dibutuhkan beberapa approval dari HRBP, L1 manager atau atasan langsung dari hiring manager, dan yang terakhir approval dari talent acquisition. Permintaan tenaga kerja atau requisition dapat diajukan oleh hiring manager atau level manajerial ke atas. Dengan cara, login pada aplikasi Darwinbox. Karyawan perlu masuk dengan menggunakan employee ID dan password. Kemudian setelah masuk pada halaman utama Darwinbox, pilih menu Rekrutmen. Dan dilanjutkan dengan menu Requisition. Setelah itu klik Raise Requisition untuk menambah permintaan tenaga kerja. Akan muncul requisition form yang perlu diisi oleh hiring manager, terutama untuk pertanyaan-pertanyaan yang bertanda bintang. Dari mulai basic detail seperti nama departemen, designation atau posisi yang dicari. Lalu, dilanjutkan untuk mengisi experience ranks, hiring lead dan informasi tambahan terkait tanggung jawab dan skill dari kandidat. Kemudian, isi berapa banyak kandidat yang ingin dicari. Lalu, isi lokasi serta reporting manager. Apabila replacement, maka wajib memasukkan nama karyawan yang akan diganti. Hiring manager juga wajib mengisi tipe kekaryawanan seperti kontrak atau probation. Setelah itu hiring manager akan diarahkan untuk mengisi other details, yang berisi terkait informasi tentang pendidikan, technical skill, sertifikasi yang pernah diikuti oleh kandidat, serta background industri, jika ada, jika tidak ada,
isi dengan tanda strip. Kemudian klik Next untuk lanjut. Dan Submit untuk melanjutkan prosesnya. Tahapan selanjutnya akan dilakukan oleh HRBP. HRBP akan menerima pemberitahuan yang dapat dilihat pada menu Task Box. Lalu, Requisition Approval. HRBP akan melakukan pengecekan data PTK berdasarkan Manpower Planning, struktur organisasi dan data karyawan saat ini. Apabila status PTK termasuk unbudgeted atau tidak ada kotaknya pada struktur organisasi, HRBP akan reject pengajuan requisition yang ada dan akan melakukan inisiasi untuk RFOC, Request for Organization Change. Tetapi, jika statusnya budgeted, maka HRBP akan melakukan approval. Setelah HRBP melakukan approval, proses selanjutnya adalah L1 Manager akan menerima notifikasi untuk melakukan validasi data PTK. Yang dapat dilihat pada menu Task Box. Lalu, Requisition Approval. L1 Manager dapat klik View Details untuk melihat dan memastikan kembali data PTK sebelum melakukan approval. Setelah menyelesaikan validasi data PTK, L1 Manager dapat memilih reject atau approve pengajuan. Jika sudah di-approve oleh L1 Manager, Talent Acquisition akan menerima tugas untuk melakukan verifikasi akhir data PTK. Yang dapat dilihat pada menu Task Box. Lalu, Requisition Approval. TA juga perlu melihat detail dari data PTK dengan klik View Details untuk memastikan kembali data PTK yang akan diverifikasi. Setelah selesai verifikasi data PTK, TA akan menerima tugas dan melanjutkan pada proses rekrutmen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika PTK statusnya unbudgeted atau belum ada kotaknya maka HRBP harus menolak PTK untuk kemudian mengajukan RFOC. Sebelum rekan-rekan melihat bagaimana cara mengajukan RFOC, rekan-rekan perlu tahu terlebih dahulu apa itu RFOC atau Request for Organization Change. Pengajuan RFOC merupakan pengajuan yang dilakukan oleh manajer atas persetujuan HRBP untuk melakukan perubahan pada struktur organisasi departemen tersebut. Selanjutnya terdapat proses bisnis dari RFOC. RFOC diinisiasi oleh HRBP dan dilanjutkan oleh hiring manager untuk mengunggah file organization chart dan job deskripsi yang baru. Kemudian, file yang diunggah oleh hiring manager perlu divalidasi oleh director. File yang sudah divalidasi oleh director, selanjutnya perlu diverifikasi, validasi dan finalisasi oleh OD Specialist. HRBP mengajukan RFOC dengan cara masuk pada halaman utama Darwinbox lalu klik View Profile. Pilih menu Profile, dan pilih Workflow. Lalu, klik Add Request untuk pengajuannya. HRBP akan menginisiasi RFOC on behalf atau mengatasnamakan karyawan yang akan mengajukan PTK. Kemudian akan muncul Initiator Form. HRBP wajib mengisi apakah jabatan yang dicari sudah ada sebelumnya atau baru. Kemudian, HRBP juga wajib memasukkan nama jabatan serta nama departemen. Setelah itu klik tombol Submit. Setelah HRBP melakukan pengajuan RFOC on behalf, maka tugas selanjutnya akan berpindah kepada hiring manager.
Hiring Manager akan mendapat tugas untuk mengunggah file draft struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan, jabatan yang baru. Hiring Manager dapat melihat tugasnya dengan klik menu, Task Box, lalu, Business Event Approval. Kemudian, akan terlihat tugas yang harus diselesaikan, lalu klik Act. Hiring Manager dapat melihat detail form RFOC yang sudah diinisiasi oleh HRBP dengan klik View Details. Untuk menyelesaikan tugasnya, Hiring Manager harus mengunggah draft struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan untuk posisi baru. Dengan cara, klik ikon mata. Jika sudah selesai upload dokumen, Hiring Manager dapat melanjutkan prosesnya dengan Submit RFOC. Langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Direktur. Direktur akan menerima tugas untuk memvalidasi data-data yang diunggah oleh Hiring Manager. Direktur dapat melihat tugas pada menu Task Box. Lalu, Business Event Approval. Kemudian, klik Act. Direktur juga dapat melihat detail form RFOC dengan klik View Details, dan juga dapat melihat file yang sudah diunggah oleh Hiring Manager dengan klik ikon mata pada baris Hiring Manager. Direktur dapat mengunduh atau download file yang sudah diunggah Hiring Manager dengan klik ikon Download, ataupun dapat melihat langsung file yang diunggah dengan klik nama file yang ada. Setelah selesai melakukan validasi, Direktur dapat memilih untuk reject atau approve RFOC. Apabila Direktur sudah menyetujui pengajuan RFOC, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan oleh Organization Development. OD akan melakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan update master data pada Darwinbox. Jika seluruh proses RFOC sudah selesai, maka Hiring Manager akan membuat ulang PTK pada Darwinbox. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.